Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Fa asnadal hadis kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Para alim ulama, para kiai, para habib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan rahmat inayah kepada kita sekalian. Yang terhormat Bapak Camat Wasile, mudah-mudahan selalu diberikan umur panjang, barokah hidupnya, ditambah sayang sama istri, bukan tambah istri, tambah sayang sama istri. Oh, tambah juga bisa ya. Bapak Kepala Desa Bumi Restu yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini menjadi wasilah turunnya barokah, turunnya rahmat di tempat ini. Salawat serta salam selalu kita kirimkan di haribaan junjungan kita, kedua kita, suri tauladan kita, panutan kita, guru kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana mereka telah rela berkorban bukan saja harta tapi jiwa mereka demi tegaknya agama Islam, sehingga sampai pada saat ini kita masih hidup dalam kondisi beragama Islam. Kita masih hidup dalam kondisi mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kalimat ini kita mampu ucapkan sampai di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati salah satu peristiwa yang terjadi pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari lahirnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran kita pada malam hari ini di tempat ini adalah merupakan salah satu bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam sejarah, banyak sejarah mencatat nama-nama orang-orang terbesar. Ada yang menjadi besar karena pangkat jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Tetapi ketika jabatan dan pangkat selesai, maka selesai sudahlah kebesarannya. Ada yang menjadi besar karena memiliki kekayaan harta dunia, kemewahan dunia yang dimilikinya. Tetapi satu ketika dia bangkrut, maka selesailah kebesaran dan ketenarannya juga. Kemudian ada pula yang besar karena dibesar-besarkan oleh umatnya atau dibesar-besarkan oleh rakyatnya, sehingga ia berusaha mencapai kebesaran itu. Akan tetapi ketika terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohnya, maka selesailah sudah kebesaran dan kebenarannya itu. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya pada saat ini, beliau besar bukan karena harta, beliau besar bukan karena pangkat jabatan kedudukan yang dia miliki. Beliau pun besar karena bukan dibesar-besarkan oleh umatnya, tetapi beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali Allah membesarkan seseorang, maka siapapun yang akan mengecilkannya, maka orang tersebut akan tetap besar. Dan satu kali Allah mengecilkan dan merendahkan seseorang, maka meskipun satu orang, seluruh manusia di dunia ini mengangkat dan membesarkan orang tersebut, akan tetapi orang tersebut tetap kecil dan rendah. Nah, oleh karena itu, dengan keagungan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga beliau menjadi besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau agar kita contohi, kita ikuti, kita teladani. Mengapa baginda Nabi harus kita contohi? Yang pertama, baginda Nabi adalah manusia. Kalau manusia mencontohi manusia, itu wajar. Tidak wajar kalau manusia disuruh contoh kepada jin atau malaikat. Nabi manusia, maka kita harus mencontohi. Meskipun Nabi manusia, tetapi kita tidak boleh samakan dengan manusia pada umumnya seperti kita ini. Basaru la kal basari, manusia, tetapi tidak boleh kita samakan dengan manusia pada umumnya seperti kita ini. Contoh, kita makan, Nabi juga makan, tapi makannya Nabi sedikit makannya. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Kita tidur, Nabi juga tidur, tapi tidurnya Nabi, matanya saja yang tidur, hatinya tidak tidur. Kalau kita begitu geblak, mata hati semua hilang, salat subuh pun lewat. Nabi kalau makan ketika merasa lapar dan berhenti ketika merasa
kenyang. Kalau kita makan nasi satu baskom belum habis, kita belum berhenti. Beda kita dengan Nabi di situ. Basaru la kal basarin, manusia, tapi tidak boleh kita samakan dengan manusia pada umumnya. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang baik untuk kamu ikuti. Kemudian yang kedua, mengapa baginda Rasul kita harus contohi? Karena pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lengkap, sempurna, paripurna. Kalau kita seorang pemimpin, Nabi juga pemimpin. Kalau kita seorang kepala rumah tangga, seorang suami, Nabi punya anak dan istri. Kalau kita seorang mubalik, Nabi juga berdakwah menyampaikan Islam ini. Kalau kita seorang pedagang, Nabi 9 tahun sudah berdagang ke Syria, berdagang antar negara. Kalau kita seorang guru, Nabi juga mengajarkan jamaahnya di masjid. Jadi dalam keseluruhannya itu tergambarkan uswatun hasanah, pribadi yang sempurna. Oleh karena itu sangat ironis dan sangat menyayangkan kalau kita tahu sejarah orang-orang besar di dunia ini. Kita hafal sejarahnya Adolf Hitler misalnya, seorang pejuang Jerman. Kita hafal sejarahnya Napoleon Bonaparte, singa Eropa. Tokoh-tokoh dunia ini semua kita hafal sejarahnya. Akan tetapi kita buta, kita tidak tahu sejarah hidup dan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi anak muda banyak mengidolakan artis sepak bola. Ibu-ibu juga biasanya mengidolakan artis, padahal mereka tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Mereka tidak akan memberikan syafaat kepada kita. Yang memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil akhir nanti adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus menjadi idola kita, menjadi panutan qudwah kita dalam kehidupan kita. Jangan artis, pemain bola yang menjadi idola bagi kita. Anak muda sekarang, mereka meniru bagaimana idolanya sepak bola Messi. Mereka contoh bagaimana mereka buat. Anak-anak muda sekarang. Oleh karena itu dalam memperingati Maulid kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah dalam rangka untuk kembali meningkatkan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah itu sangat cinta kepada kita umatnya ini. Bahkan cintanya Nabi, beliau cinta kita ini di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu sekalian, cintanya Nabi di dunia ini sampai akhirat. Mana ada pemimpin di dunia ini yang mencintai rakyatnya di dunia sampai akhirat? Rasulullah SAW mencintai kita di dunia ini sampai di akhirat. Bukti pertama cinta beliau kepada umatnya adalah, kalau ukuran zaman sekarang kehidupan kita luar biasa, Rasulullah itu hidupnya sangat sederhana. Miskin Rasulullah hidupnya. Saking miskinnya sehingga beliau sering membacakan sebuah doa yang artinya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di akhirat kelak nanti bersama golongan dengan orang-orang miskin. Bapak Ibu mau amalkan doa ini? Mau amalkan doa ini? Hidupkan saya dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat kelak nanti bersama dengan orang-orang miskin. Ini doa yang sering beliau panjatkan. Di dalam sejarah, Nabi hidup sangat sederhana, rumahnya kecil. Beliau tidur beralaskan bukan tikar yang bagus, spon yang tebal, yang empuk, tapi baginda Nabi tidur beralaskan pelepah daun kurma, sehingga kadang-kadang pelepah daun kurma itu berbekas di pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Sangat sederhana kehidupannya. Di tengah kesederhanaan dan kemiskinan itu, Allah menantang pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada." Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan untuk memenuhi kesenangan hatimu, Allah akan berikan. Ya Muhammad, apa yang engkau mau, Allah akan berikan. Ngomong saja, bilang saja. Ya Muhammad, kalau kamu inginkan jabatan dan kekuasaan, kami angkat kamu menjadi raja di raja, king of king, istilah kerennya. Allah tawarkan, ya Muhammad, kalau kau mau kekayaan, Jabal Uhud siap menjadi bukit emas. Ya Muhammad, jika engkau menginginkan wanita yang cantik, ngomong saja, kan kita pilih anak siapa. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabb, ditawari segala kemewahan dunia, jabatan, kedudukan, pangkat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Allah, kalaupun demikian, kekuasaan, jabatan, harta yang engkau berikan kepada saya, kalaupun tidak dapat menyenangkan hatiku, karena masih ada satu umatku yang ada dalam neraka.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bergelimang harta kekayaan, kedudukan dan jabatannya, sementara umatnya masih sengsara dan hidup di dalam neraka jahanam. Kita yang dipikir umat akhir zaman ini yang menjadi pertanyaan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu memikirkan kita umatnya ini. Akan tetapi kita sebagai umatnya kadang-kadang seperti pepatah mengatakan, balung-balung langka dagingi, ditulung-tulung langka ilingi. Balung-balung langka dagingi, ditulung-tulung langka ilingi. Silakan Bapak Ibu terjemahkan sendiri. Pak Camat bisa terjemahkan? Kita yang dipikir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi terkadang kita umat ini lupa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Ketika beliau datang ajal, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau sakit, sudah agak payah. Beliau perintahkan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, "Ya Fatimah, Abah sudah sakit agak payah. Jadi mulai saat ini Abah tidak bisa menerima tamu lagi." Di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan malaikat maut. Allah panggil malaikat maut. Siapa nama malaikat maut, Ibu? Malaikat maut namanya siapa, Ibu? Siapa? Mikail. Allah panggil malaikat maut Israel. "Ya malaikat maut, turunlah ke alam dunia. Ambillah roh kekasihku Muhammad. Tapi tanya dulu dia mau atau tidak. Kalau mau ambil, kalau tidak mau tunda dulu sampai dia mau." Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dicabut nyawanya ditanya dulu, Pak, mau diambil atau tidak? Pak Camat kalau ditanya apa jawabannya? Hah? Mau? Saya kira jawabannya, "Pak Camat, mau diambil nyawanya? Jangan dulu, istri baru satu." Sallu ala Nabi Muhammad. Allah memerintahkan malaikat maut turun ke alam dunia untuk mengambil roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah malaikat maut, mengetuk pintu. "Assalamualaikum," keluarlah Fatimah Az-Zahra. "Maaf Tuan," kata Fatimah, "ayah saya tidak bisa lagi menerima tamu." Kata malaikat maut, "Bilang saja saya yang datang." Kayak Densus datang. Mendengar kalimat itu Fatimah gemetar, langsung kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai ayah, ada tamu." Aku bilang, "Abah tidak lagi bisa menerima tamu." Tapi dia katakan, "Bilang saya yang datang." Aku gemetar, ayah. Siapa sebenarnya dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. "Ya Fatimah, yang datang itu adalah
malaikat maut. Maka dipersilahkan malaikat maut untuk menghampiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang malaikat maut menghadap Rasulullah, baginda Rasul bertanya, "Aina Jibril?" Di mana Jibril? Kata malaikat maut, "Sebentar lagi dia datang." Tiba-tiba langsung malaikat Jibril datang. Jadi kalau malaikat Jibril datang kepada Nabi itu seperti reklame wani biro datang. Ya. Begitu malaikat Jibril kalau datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, akhbirni, kabarkan kepada saya, keagungan apa yang aku dapatkan setelah aku kembali menemui Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala." Kata Jibril, "Jangan khawatir Muhammad. Pintu langit sudah terbuka, para malaikat sudah bersaf dan bidadari sudah bersaf menunggu rohmu yang suci." Kata Muhammad, "Oke, kalau itu, kalau saya sih tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan umatku ya Jibril?" Rasulullah bertanya kepada kita umatnya ini, "Umatmu juga jangan khawatir ya Muhammad. Umatmu akan mendapatkan fasilitas. Surga itu akan tidak dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk lebih dulu." Satu keistimewaan yang diberikan kepada kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita ini umat terakhir, umat belakangan menurut abjad, tetapi kita masuk surga lebih dulu. Kita dihisab lebih dulu. Kita melewati jembatan Sirat lebih dulu. Kita masuk surga lebih dulu. Kalaupun kita mampir ke neraka pun lebih dulu. Jadi inilah kemuliaan kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mundurlah malaikat Jibril, majulah malaikat maut. "Ya malaikat maut, silahkan jalankan tugasmu." Baginda Nabi dieksekusi, diambil rohnya, dicabut perlahan, mulai dari betis naik ke lutut sampai ke dada, sampai ke tenggorokan. Fatimah Az-Zahra mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terdengar dari mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Fatimah? Ternyata pesan terakhir baginda Nabi. Yang pertama adalah beliau berpesan, "As-salat." Jagalah salatmu. Beliau tidak berpesan, "Jagalah hartamu," tidak. "Jagalah tokomu, jagalah jabatanmu, jagalah kebunmu, jagalah sawahmu," tidak. Tapi beliau berpesan, "Jagalah salatmu." Jagalah salatmu ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau sudah banyak meninggalkan salat, kalau ada acara orang kawin, banyak ibu-ibu meninggalkan sholat. Oleh karena itu pesan pertama Rasulullah, jagalah sholatmu. Pesan yang kedua yang keluar dari bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa, ittaqun nisa." Wanita, jagalah wanita. Ibu-ibu ini dipesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ibu-ibu ini sangat berjasa bagi Rasulullah SAW kepada ibu-ibu. Kemudian pesan yang ketiga apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Termasuk kita yang ada di bumi restu ini, yang malam ini merayakan kelahiran beliau Rasulullah SAW. Pesan pertama adalah salat. Kita tahu salat adalah merupakan salah satu perintah, salah satu amal yang akan diperiksa pertama di yaumil mahsyar nanti. Ketika amalan salat kita baik, maka seluruh amalan-amalan yang lain pun ikut baik. Tapi jika amalan salat kita buruk, maka amalan-amalan yang lain pun juga ikut buruk. Dan salat ini adalah menjadi pembeda kita dengan makhluk Allah ciptaan yang lain. Salat ini menjadi pembeda antara kita manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Katakanlah misalnya kebo. Tahu ibu kebo? Kebo makan, kita juga makan. Kebo tidur, kita juga tidur. Kebo minum, kita juga minum. Kok tidur sih? Kita sholat, kebo tidak sholat. Nah ibu-ibu, kalau suami tidak sholat berarti suami, ibu-ibu yang bilang itu. Jadi kalau sebentar malam ibu-ibu tidur dengan suami berarti tidur dengan ibu-ibu yang bilang tidur dengan kebo, bukan saya. Jadi itu salat yang menjadi pembeda kita dengan makhluk Allah ciptaan yang lain. Oleh karena itu, dengan memperingati Maulid Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW ini, marilah kita jaga salat kita, baik itu salat yang wajib maupun salat-salat sunnah yang lain. Kemudian pesan yang kedua baginda Rasul adalah kepada wanita, jagalah wanita. Ibu-ibu ini sangat utang jasa kepada baginda Rasulullah SAW. Nasib wanita sebelum datangnya Rasul, sebelum diutusnya baginda Rasulullah SAW, wanita itu hanya dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu saja. Kita tahu dalam sejarah sebelum datangnya baginda Rasulullah SAW ada 3 peradaban di dunia ini. Yang pertama adalah peradaban Romawi, kemudian yang kedua adalah Yunani, kemudian yang ketiga adalah peradaban Asia Timur. Ketiga peradaban ini tidak sangat menghargai wanita ketika itu, sangat merendahkan wanita itu. Di Romawi misalnya, bapak-bapaknya dengan rela menjual anak perempuannya. Di Yunani, para suaminya menjual istrinya di pasar seperti barang dagangan. Sangat rendah dan hina wanita ketika itu sebelum datang baginda Rasulullah SAW. Kemudian peradaban yang ketiga, peradaban Asia Timur. Konon kabarnya raja dari peradaban Asia Timur itu membangun rumah dengan kamar 1000 kamar. Raja membangun rumah dengan 1000 kamar.
Kenapa? Karena istrinya 1000 orang. 1000 orang istrinya. Saya tidak bisa bayangkan 1000 orang istrinya. Kapan raja itu pakai kolor? 1000 orang istrinya. Ketika peradaban ini tidak sangat menghargai wanita, mereka sangat dihinakan. Akan tetapi ketika datangnya baginda Rasulullah, diutusnya Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkatlah derajat para wanita ini. Akan tetapi sekarang justru wanita kemudian menjatuhkan martabatnya kembali setelah diangkat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan istilah sekarang emansipasi wanita katanya. Wanita ingin mensejarkan posisinya sebagai sama dengan pria dalam status sosial misalnya. Boleh saja wanita untuk menjejarkan posisinya pada strata sosial misalnya. Laki-laki mencari ilmu, perempuan juga bisa mencari ilmu. Akan tetapi jangan sampai melewati kodrat daripada wanita itu sendiri sehingga menjatuhkan derajat daripada wanita itu sendiri. Boleh saja ibu-ibu berkarir, akan tetapi jangan sampai melewati kodrat daripada ibu-ibu, melewati kodrat daripada perempuan itu sendiri. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat para wanita. Kemudian pesan terakhir adalah ummati. Oleh karena itu tidak alasan bagi kita untuk mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Apa yang kita contoh yang pertama adalah akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang tinggi. Yang pertama yang kita contohi adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana ini adalah makna kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, kita berakhlak kepada Allah, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian yang kedua adalah kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna la ilaha illallah. Tiada ilah dan sesembahan yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah. Akhlak pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sudah mengikrarkan, menyatakan saya hanya menyembah kepada Allah, maka pun juga yang lain saya juga hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Saya berharap hanya kepada Allah. Saya mengajukan persoalan kehidupan saya hanya kepada Allah. Jadi semua kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan kita, pertolongan kita, pengharapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tetapkan bahwa yang berhak diibadahi dan kita sembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mengakui bahwa
Nabi Muhammad adalah utusan terakhir Allah. Tidak ada lagi utusan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nabi setelah Rasulullah, maka kita wajib tolak. Karena ada itu ya, pernah bermunculan nabi palsu. Ada yang mengaku nabi, Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah misalnya, mengaku nabi mendapat wahyu di Bogor katanya. Ternyata ditelusuri Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah ini adalah pelatih pemain bulu tangkis. Ahmad Musaddiq ini pelatih pemain bulu tangkis, mengaku menjadi nabi terakhir. Wajib kita tolak. Ada juga pernah muncul satu agama yang muncul antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, yaitu Jasum, agama Jawa Sunda. Pernah dengar Pak Yai? Agama Jasum namanya, Jawa Sunda. Siapa nabinya? Siapa nabi? Nama nabinya Tukimin. Keren gak itu nama nabinya? Namanya Tukimin. Agama Jasun Jawa Sunda. Tukimin potongan begini, jadi kiai juga tidak cocok. Apalagi kita baca salawatnya. Kalau kita baca salawat, Sallu ala Nabi Muhammad, kan cocok itu. Coba kita ganti, Sallu ala Nabi Tukimi. Cocok enggak? Tidak cocok. Tukimin jadi nama. Ada juga muncul lagi Lia Eden, mengaku jadi Jibril, ditangkap polisi, penjara. Jadi luar biasa polisi kita ini, tidak hanya menangkap teroris, Jibril ditangkap. Luar biasa Pak polisi. Bukan hanya teroris ditangkap, Jibril ditangkap. Lia Eden mengaku Jibril. Banyak yang bertanya. Tapi sangat heran juga kita Indonesia ini, mudah sekali. Sudah tahu nabi palsu, tapi masih ada pengikutnya juga. Heran kita memang Indonesia ini. Sudah tahu nabi palsu, ikut juga, masih ada pengikutnya. Memang Indonesia ini pasar bagus sebenarnya. Apa saja diterima, baik atau buruk tetap diterima. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam memperingati Maulid ini, marilah kita tingkatkan lagi cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan menyebutkan nama orangnya tersebut di tanda cinta. Kalau anak-anak muda pernah cinta kepada orang pacarnya, dia akan selalu menyebutkan nama pacarnya, bahkan di dalam mimpi pun dia sebutkan, karena dia cinta. Kalau kita cinta kepada harta, setiap kita ngobrol apa yang kita ucapkan, harta yang kita sebutkan, karena kita cinta. Kita selalu sebutkan apa yang kita cintai. Nah, oleh karena itu, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memperbanyaklah membaca salawat. Luar biasa tadi kita sebelum hikmah ini mulai kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bacaan dari itu adalah merupakan sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulama-ulama kita memang sangat luar biasa dulu. Kalau kita belajar sejarah itu kan susah sekali untuk kita menghafal sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama-ulama terdahulu kita ya, membuat sejarah ini dalam bentuk lagu. Nah, sehingga muncullah apa yang disebut dengan Maulid Tiba, Maulid Al-Barzanji. Itu sejarah yang dibuat lagu seperti tadi yang dibacakan oleh jemaah salawatan tadi. Ulama-ulama kita dulu memang hebat. Mereka tahu. Jadi dengan kita belajar lagu itu, kita cepat menghafal sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Yang pertama adalah memperbanyak membaca salawat. Salawat yang paling sederhana, yang paling pendek adalah Sallu ala Nabi. Yang paling pendek. Ibu-ibu kalau kepingin masakannya enak, coba masak langsung sambil salawat. Ya, saya teringat dulu kita punya nenek dulu itu masakannya sedap sekali. Ya, kita punya nenek dulu masakannya sedap sekali. Biar cuma lemon dan garam sedap sekali. Apa rahasianya? Mereka masak sambil baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Goreng tempe sambil salawat. Tempenya gosong, enak. Suaminya makan, wah tempenya gosong, iya makan saya. Itu tempe salawat namanya. Jadi ibu-ibu kalau lagi masak, coba baca salawat. Enak masakannya. Sekarang bagaimana masakannya ibu-ibu tidak enak? Masak sambil nyanyi. Baru nyanyi bagaimana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Bagaimana mau enak masakannya kalau bacalah salawat. Ibu-ibu juga biasa kalau misalnya mau anaknya pintar diberikan jampi-jampi misalnya. Tidak perlu cari orang pintar, Bu. Baca saja salawat, langsung berikan minum kepada anak. Dengan izin Allah, anak itu akan menjadi pintar. Baca saja salawat. Yang pertama, bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak membaca salawat. Kemudian yang kedua, bukti cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjaga warisannya. Apa yang menjadi warisan baginda Rasulullah? 3. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Sunnah, kemudian yang ketiga adalah ulama. Ini yang menjadi 3 warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mewariskan harta kekayaan, kebun, pangkat dan kekuasaan, tetapi 3 warisan ini yang menjadi peninggalan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus jaga 3 warisan ini. Bagaimana kita menjaga 3 warisan ini? Yang pertama Al-Quran. Bagaimana kita menjaga Al-Quran? Yang pertama adalah minimal membaca Al-Quran itu menjadi hobi kita dalam kehidupan kita, menjadi kegemaran kita. Oleh karena Al-Quran ini adalah merupakan produk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka membaca Al-Quran di mana saja cocok. Di gubuk rewa, di pinggir kali orang baca Al-Quran cocok. Di rumah mewah orang baca Al-Quran pantas. Orang meninggal dibacakan Al-Quran pantas. Orang sedih dibacakan Al-Quran, hilang kesedihannya.
Anak muda yang lagi galau, baca Al-Quran, jangan cuma baca WA saja. Menjaga Al-Quran itu memperbanyak, minimal membaca Al-Quran itu harus menjadi hobi bagi kita. Kalau kita sudah mampu membaca, kita tingkatkan lagi untuk memahami artinya. Kemudian yang kedua, warisan yang kedua yang harus kita jaga adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya percepat saja. Kemudian yang ketiga adalah ulama. Warasatul ulama, warasatul anbiya. Warisan yang ketiga adalah ulama. Bagaimana kita menjaga ulama ini? Kita hormati ulama. Sekarang ini banyak kita tidak lagi menghormati para ulama kita. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak lagi menghargai ulama? Musibah datang silih berganti. Oleh karena itu marilah kita jaga 3 wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Minimal kita mampu menerjemahkan dalam kehidupan kita, membaca Al-Quran, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghormati para ulama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian terakhir ini saya mengajak kepada kita semua, sesuai dengan tema kita, membangun silaturahim. Marilah dengan kita memperingati Maulid Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita meneladani akhlaknya dan kita terjemahkan dalam kehidupan kita secara individu, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, dan lebih besar kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah adalah merupakan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita umat Islam juga harus menjadi rahmatan lil alamin. Apa artinya? Kita harus menebarkan kedamaian antara sesama kita. Rasulullah berakhlak bukan hanya kepada umat seagama saja, tapi Rasulullah juga berakhlak kepada selain umat agama orang lain. Rasulullah juga mengajarkan bagaimana kita berakhlak dengan orang di luar agama kita. Bagaimana kita menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, menebarkan kedamaian, sehingga kemudian jalinan silaturahmi di antara kita, ukhuwah Islamiyah di antara kita terjaga semakin kokoh. Saya coba meminjam bahasanya Jenderal Besar Sudirman. Beliau mengatakan, jika kita mau besar, maka kita harus kuat. Jika kita mau kuat, harus bersatu. Dan jika kita mau bersatu, harus jaga silaturahmi. Kita mau kuat, harus bersatu. Mau bersatu, harus jaga tali silaturahmi di antara kita. Nah, oleh karena itu pesan terakhir sebagai penutup dari hikmah Maulid yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini, marilah kita jaga silaturahmi di antara kita. Berbeda boleh, tapi marah jangan. Menghargailah pendapat orang lain kalau kita ingin pendapat kita dihargai. Sekarang kan kita miskin menghargai pendapat orang lain, karena kita mengklaim kita yang paling benar, orang lain salah. Ini kenapa? Janganlah kita perbesar perbedaan, janganlah kita pertajam perbedaan yang ada, tapi kita harus menunjukkan perbedaan di antara kita, sehingga kemudian kita bisa membangun kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua yang malam ini memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun apabila ada benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata yang salah keliru itu dari kebodohan dan khilafan saya pribadi sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.